Selamat sore jemaat yang kasih Tuhan semua. Dan khusus untuk hari ini kita juga bukan saja ada jemaat Grafe, tapi dari berbagai GBA yang lain, karena kita hari ini sekaligus juga adalah penutupan semester genap ganjil kita ya, yang barusan berlalu. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita ingin mendapatkan nasihat firman Tuhan sebelum libur dan persiapkan juga untuk semester selanjutnya. Nah, biasanya kalau di minggu malam, baru-baru ini saya ada satu seri yang sedang saya khotbahkan, yaitu seri mengenai 10 hukum Tuhan. Ya, dan sudah membahas hukum pertama, kedua, dan ketiga. Tapi hari ini saya tidak akan melanjutkan dulu kepada hukum keempat. Ya, karena dalam momen kita penutupan semester ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Ya. 1 Petrus pasal 3, ayat yang terkenal sebenarnya, apalagi di kelas apologetika biasanya ayat ini dijadikan ayat kunci, yaitu ayat yang ke-15. 1 Tesalonika pasal 3, ayatnya yang ke-15. Nah, kalau sudah dapat, mari kita baca, saya akan bacakan dan jemaat sekalian perhatikan dengan seksama. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena begitu besar memang berkat dan kasih karunia yang Engkau telah limpahkan kepada kami, Tuhan. Dan dimulai dari keselamatan kami, ya, kemudian bahwa kami memiliki persekutuan dengan Engkau, dan bahkan sebagian kami Engkau layakkan untuk menjadi pemberita kebenaran, menyampaikan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu, Tuhan. Dan untuk kami semua yang hadir, kami memiliki wadah jemaat, ada wadah GIDS sebagai pelatihan. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Dan kami mengucap syukur untuk semester yang sudah lalu juga, Tuhan. Mana Engkau telah menyampaikan firman-Mu melalui dosen-dosen, dan Engkau telah memimpin mahasiswa untuk belajar. Dan kami mau menutupnya dengan merenungkan kebenaran-Mu. Engkau yang kiranya menolong agar kami menaruhnya ke dalam hati kami, dan itu memimpin hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya yakin bahwa bagi orang yang belajar Alkitab di sekolah teologi, dan juga bagi jemaat Grafe pada umumnya, ayat ini bukanlah ayat yang asing atau sesuatu yang tidak pernah dibaca sebelumnya. Ini bukan ayat yang asing, ini ayat yang dipahami. Ya. Namun demikian, adalah baik bagi kita untuk melihat ayat ini. Ya, pada hari ini di mana kita berkata, oke, secara resmi semester sudah kita lalui, walaupun mungkin masih ada yang penuh perjuangan di minggu yang akan datang ini. Ya. Tapi kita sudah lewat satu semester dan lain sebagainya. Ada sesuatu pesan di dalam ayat ini yang penting bagi kita. Nah, tentu ada banyak yang bisa kita bahas di sini. Ya. Banyak segi yang bisa kita bahas. Tadi saya sudah katakan bahwa ayat ini sering dipakai dalam kelas apologetika. Karena ada penekanan pada memberi pertanggungjawaban, ya, memberi pertanggungjawaban. Ya, kata pertanggungjawaban di situ adalah dari kata apologia. Sehingga
menjadi akar kata kita apologetika, memberikan jawaban, ya, berikan orang bertanya lalu kita bisa memberikan jawaban yang benar, ya kita bisa berfokus ke situ. Tapi saya tidak ingin berfokus ke pertanggungjawabannya, nanti pasti akan kita bahas juga. Tapi saya lebih membahas kita memberi pertanggungjawaban tentang apa. Apa yang firman Tuhan katakan di sini, kita harus memberikan siap sedia memberikan pertanggungjawaban. Ya. Sehingga kata kunci yang saya ajak kita lihat di sini justru adalah kata pengharapan di sini. Karena inilah yang Tuhan katakan, kita harus siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Ya. Dan saya ingin memberikan khotbah hari ini yang saya beri judul 3 pertanyaan tentang pengharapan. Ya. Karena saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ayat ini dari sudut pandang kata kunci pengharapan ini. Pengharapan. Ada 3 pertanyaan tentang pengharapan yang harus dijawab oleh setiap orang Kristen, apalagi oleh orang yang katanya mau melayani Tuhan di sini ya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah engkau memiliki pengharapan? Karena ayat ini mengasumsikan atau ditujukan kepada orang yang memiliki pengharapan. Jadi kalau Anda belum punya pengharapan, ayat ini bukan untuk Anda. Karena ayat ini berkata di terakhirnya, dikatakan, siap sedialah untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Sehingga ayat ini ditujukan dan mengasumsikan bahwa pembacanya memiliki pengharapan. Sehingga pertanyaan yang paling mendasar dan pertanyaan pertama adalah, benarkah Anda memiliki pengharapan? Dan tiap-tiap kita harus bertanya dalam diri kita, apakah saya punya pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi siapapun, bagi manusia. Kalau orang tidak memiliki pengharapan, maka dia tidak punya lagi sebenarnya alasan untuk hidup. Oleh karena itu ada begitu banyak manusia di muka bumi ini mengambil jalan pintas. Ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam, ada yang hidupnya berantakan, karena mereka tidak memiliki pengharapan. Dan pengharapan begitu penting. Saya pernah membaca kisah tentang seorang anak. Anak ini masih kecil dan dia suatu ketika kena kecelakaan. Kecelakaannya dia terbakar. Rumah dia kebakaran dan dia kena bakar. Nah, kalau Anda pernah melihat orang yang kena luka bakar yang luas, itu cukup mengerikan. Ini tidak seperti luka bakar seperti kalau kita kena sedikit. Kalau luka bakar itu sampai cukup besar dalam kulit kita, maka kemungkinan meninggalnya bahkan cukup tinggi. Dan rupanya anak ini luka bakarnya cukup parah. Sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Dan anak ini berpikir bahwa sebenarnya dia berpikir bahwa dia akan mati, gitu. Karena dia dalam penderitaan, dia dalam kesusahan. Ya. Tetapi terjadi suatu kesalahan yang membahagiakan. Kenapa ada kesalahan yang membahagiakan? Ya. Rupanya di rumah sakit itu ada seorang anak lain yang sakitnya ringan. Gitu ya. Nah karena sakitnya ringan tapi dia ada di rumah sakit, orang tuanya mengirimkan kepada anak itu seorang guru tutor. Guru tutor supaya selama di rumah sakit itu dia nggak bosen gitu dan tetap bisa belajar, nggak ketinggalan pelajaran gitu. Ya. Tetapi rupanya guru tutor ini salah kamar gitu. Ya. Salah kamar masuk ke kamarnya si anak yang sakit berat ini, gitu kan? Yang luka bakar lumayan berat begitu. Tetapi anak ini antara sadar nggak sadar begitu, gitu ya. Tiba-tiba dia melihat, lalu datang guru tutor dan mulai ngomong kepada dia soal pelajaran dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga anak ini berpikir, wah, rumah sakit sediakan tutor pelajaran buat saya, berarti saya bakal sembuh begitu.
Ya. Berarti saya bakal sembuh. Ya. Tadinya dia berpikir, dia melihat dokter bisik-bisik gitu kan. Perawat ngomong, wah kasihan ya anak ini gitu ya. Kans hidupnya, mungkin dia ada dengar selentingan-selentingan seperti itu. Dan dia sebenarnya sudah down gitu ya. Tetapi dia lihat, kok rumah sakit kasih saya tutor gitu kan. Dan malah ngomongin pelajaran dan segala macam begitu ya. Akhirnya di situ anak itu berpikir berarti saya pasti sembuh ya. Kalau saya nggak bakal sembuh, nggak mungkin mereka kasih saya tutor. Nah, salah kamar doang. Nah, tapi dari situ tanya, anak itu malah benar bangkit semangat dia untuk hidup. Semangat dia untuk berjuang. Dan akhirnya dia selamat. Gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengharapan adalah hal yang begitu penting bagi kita. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kita memiliki pengharapan? Nah, tentu bagi orang Kristen, jawabannya adalah iya, saya memiliki pengharapan. Gitu. Tetapi pengharapan apa yang kita miliki, saudara? Ya. Pengharapan apa yang kita miliki? Ya. Saya bisa membagi pengharapan kita ini menjadi dua. Ya. Yang pertama, kategori pengharapan kita adalah pengharapan yang berhubungan dengan dunia yang akan datang. Kalau Anda adalah orang yang sudah percaya, Anda memiliki pengharapan yang luar biasa tentang dunia yang akan datang. Kita memiliki tentunya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dijamin bahwa kalau kita mati, kita akan masuk surga. Wow, itu adalah pengharapan yang indah sekali. Coba kita buka beberapa ayat dalam firman Tuhan. Kita lihat Titus 1 ayat 2, kalau kita mau bicara pengharapan tentu banyak sekali. Ya, tapi coba kita lihat, misalnya Titus pasal 1, ayat 1 dan 2. Dikatakan sini, dari Paulus, hamba Allah, dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita dan berdasarkan akan pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kita hidup di dunia yang benar-benar tanpa pengharapan dalam pengertian semua orang akan mati suatu hari. Kita mengalami itu. Bahkan di jemaat kita pun tiap tahun ada yang meninggal. Kita harus kuburkan. Keluarga kita temukan ada yang meninggal dan sebagainya. Ada berita duka cita. Jadi di satu sisi kita melihat semua orang akan meninggal. Sehingga kalau kita tidak memiliki pengharapan akan dunia yang akan datang, maka kita akan menjadi seperti di dalam kitab Pengkhotbah. Di mana ketika si Salomo, ketika dia melihat di bawah matahari, dia melihat semuanya sia-sia. Tidak ada pengharapan. Semua orang akan mati. Kalau kita hanya melihat di bawah matahari. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan akan dunia yang akan datang, kita memiliki hidup yang kekal. Bahwa ternyata kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi kita bahkan menjadi lebih hidup lagi. Bahwa kehidupan kita yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan katanya dengan kemuliaan yang akan datang. Ini adalah hal yang indah sekali. Pengharapan akan dunia yang akan datang. Kita akan masuk surga. Bukan hanya itu, bahwa kita akan menerima pahala di surga. Ini adalah motivasi yang besar bagi kita untuk melayani Tuhan. Oh ya, bahwa Tuhan pernah berjanji kepada rasul-rasulnya setelah ada satu orang kaya dan Tuhan bilang sama orang kaya itu, juallah segala milikmu dan ikutlah aku. Lalu orang kaya itu pergi dengan sedih katanya, karena hartanya banyak. Lalu Tuhan Yesus mengasihani dia dan berkata, betapa sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum. Lalu apa respon murid-murid? Respon murid-murid nomor 1 adalah, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan?
Sehingga Yesus berkata, bagi manusia memang tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tetapi kemudian Petrus nyeletuk habis itu, saudara. Dan dia bilang, Tuhan, ini orang nggak mau melepaskan semuanya mengikut Engkau, tapi kami sudah melepaskan semuanya dan ikut Engkau. Jadi kami bakal dapat apa? Kami bakal dapat apa? Dan Tuhan kita berkata bahwa barang siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya, rumahnya, dan lain sebagainya, hartanya akan mendapat 100 kali lipat. Dan kemudian Tuhan kita juga berjanji bahwa kalian yang 12 ini katanya, akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi 12 suku Israel. Nah, ini adalah pengharapan yang luar biasa. Bahwa kita memiliki keselamatan, kita menjadi ahli waris Kristus, sehingga apa yang Kristus miliki kita menjadi ikut memilikinya bersama. Wow. Dan kalau kita berpikir apa yang dimiliki oleh Kristus, ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia bisa dikatakan tidak memiliki apa-apa. Tetapi bisa juga dikatakan dia memiliki semuanya. Dia tidak memiliki apa-apa karena teks berkata bahwa Tuhan Yesus memperingatkan seseorang yang berkata kepadanya, Tuhan, kemana engkau pergi, aku mau ikut. Nah, Tuhan mau tes dulu dia. Benar kau mau ikut? Serigala mempunyai lubang. Burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Benar kamu mau ikut aku? Sehingga bahkan ketika Yesus disalib, ketika dia mati, biasanya kalau orang tua yang kaya, kalau mati akan meninggalkan warisan. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, warisan apa yang dia berikan kepada murid-muridnya yang dia tinggalkan itu? Ternyata tidak ada. Bahkan para prajurit mau cari-cari uang pada Tuhan Yesus juga nggak ada. Sehingga yang mereka dapatkan hanyalah pakaiannya dan jubahnya. Pakaiannya mereka bagi-bagi, jubahnya mereka lemparkan undi. Siapa yang dapat? Dicari koinnya, nggak ada mungkin koinnya. Nomor satu memang Tuhan Yesus nggak pegang koin gitu kan. Dipegang oleh Yudas Iskariot gitu. Yang kemudian dia tilep semua. Jadi Tuhan Yesus sepertinya tidak meninggalkan apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Tapi dia punya segala-galanya. Dia adalah pemilik alam semesta ini, dia pemilik dunia ini. Sehingga semuanya dengerin dia. Semua dengerin dia. Anda bisa membayangkan, ya, kalau misalnya Anda punya seekor anjing, maka anjing itu mesti dengerin kamu. Ya. Tapi alangkah kagetnya kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang dan anjing kamu lebih dengerin dia dari kamu gitu kan. Kamu loh kok ini kan anjing saya gitu. Mestinya dengerin saya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, semua ciptaan sebenarnya mendengarkan dia selain manusia. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Semua ciptaan mendengarkan Tuhan selain manusia. Bahkan setan-setan pun mendengarkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan usir, mereka taat. Mereka pergi. Nggak usah kita ngomong angin disuruh diam menjadi diam. Binatang. Ada anak keledai yang belum pernah ditunggangin. Tuhan Yesus menungganginya. Ikan-ikan mendengarkan dia sehingga Tuhan suruh masuk ke jalannya Petrus, masuk mereka. Semua ciptaan mendengarkan dia. Dia memiliki segala sesuatu. Dan kalau kita akan menjadi ahli waris bersama dengan dia. Wow, ini pengharapan yang luar biasa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita bukan hanya memiliki pengharapan akan dunia yang akan datang. Tetapi mungkin yang lebih penting lagi, yang lebih nyata lagi di depan kita adalah kita juga memiliki pengharapan di dunia yang sekarang ini. Kadang-kadang ada orang Kristen, ya mungkin dia agak sedikit down, agak sedikit putus asa. Ya semua pengharapan saya di sorga, tapi sekarang saya mati duluan gitu. Mungkin dia pikir begitu. Tapi tidak juga saudara. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk nanti kehidupan yang akan datang. Tetapi kita juga memiliki pengharapan yang besar untuk hidup yang sekarang ini.
Dan kita memiliki pengharapan yang lebih daripada orang manapun. Apa pengharapan yang kita miliki di dunia yang sekarang ini, saudara? Coba kita buka. Contohnya, kita bisa punya pengharapan, Matius pasal 28, ayat yang ke-19 dan 20, ini adalah amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemudian kita memiliki suatu janji. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kita adalah orang percaya, kita bisa punya pengharapan bahwa saya bisa memiliki hidup, menjalani hidup yang dimana Yesus Kristus bersama dengan saya. Terutama adalah bagi orang yang melakukan amanat agung ini. Karena memang janji ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan amanat agung. Yang pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan, mau membaptis mereka, mengajar mereka melakukan segala sesuatu, Tuhan berjanji. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan ada beserta dengan saya. Ini luar biasa. Tuhan menyertai hidup saya. Tuhan berjalan dengan saya. Kita punya pengharapan apa lagi? Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini ayat-ayat yang terkenal. Saya yakin bahwa orang Kristen tahu ayat-ayat ini. Tapi kadang-kadang kita lupa. Dan kita tidak menerapkannya. Apa kata Roma 8 ayat 28? Dikatakan di sini, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada satu janji Tuhan lagi yang menjadi dasar pengharapan kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, Tuhan ikut campur di situ untuk kebaikan kita. Ini adalah suatu jaminan yang luar biasa. Ini adalah jaminan bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan mengatur hidup kita, bahwa Tuhan hanya mengizinkan hal-hal yang akan ujung-ujungnya membawa kebaikan kepada kita. Ini adalah pengharapan yang luar biasa untuk hidup ini. Kita bukan bicara yang tadi pertama itu untuk di sorga nanti. Tapi untuk sekarang. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Kita punya pengharapan bahwa ketika kita minta, Tuhan akan mendengarkan. Ini pengharapan kita, ini keyakinan kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini adalah pengharapan kita. Kita bisa punya pengharapan kalau kita bicara sama Tuhan, Tuhan akan mendengar. Kalau kita punya kebutuhan dan kita minta kepada Tuhan, Dia akan memberikan. Bukankah ini pengharapan yang luar biasa untuk hidup ini? Apakah Anda memiliki pengharapan itu? Apalagi yang mau melayani Tuhan. Apakah Anda memiliki pengharapan itu? Kadang-kadang saya melihat ada angin-angin, ya, mahasiswa agak takut jadinya masuk pelayanan katanya. Gitu kan? Wow, karena mendengar atau mungkin dikasih cerita-cerita oleh alumni misalnya, oleh senior-senior. Gitu kan? Wah, ini bakal berat, tribulasi, segala macam. Gitu kan, bahasanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan belum terjun sudah keder duluan dong, gitu kan? Kita punya pengharapan. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan sudah berjanji bahwa segala sesuatu yang terjadi, aku beserta dengan kau. Mintalah maka aku akan memberikan. Segala sesuatu yang terjadi bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan sudah berkata, aku mengetuk di depan pintu, barang siapa membukanya aku akan masuk dan aku akan makan bersama dengan yang bersekutu dengan dia. Kita punya suatu janji bahwa siapa yang mencari Tuhan,
Siapa yang mau bersekutu erat dengan Tuhan, Tuhan sangat rindu untuk bersekutu dengan dia. Kita bisa memiliki hidup yang seperti itu. Kenapa kita harus takut? Oh, saudara yang kasih sama Tuhan, ini seperti orang Israel, Tuhan janjikan tanah Kanaan. Nah, bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti pelayanan tidak ada tantangan. Tidak ada peperangan. Oh, ada. Orang Israel masuk ke Kanaan harus berperang nggak? Harus berperang. Dan mereka harus menghadapi musuh-musuh. Tetapi Tuhan ingin mereka punya suatu optimisme karena janji Tuhan. Sehingga ketika 12 orang pengintai itu dikirimkan, yang 10 berfokus kepada masalahnya. Wow, di situ ada kota-kota berkubu, di situ ada orang-orang enak, bukan enak dimakan. Oh, mereka raksasa-raksasa. Dan kami seperti belalang. Masalahnya banyak Tuhan, bagaimana kita bisa menang? Ini kalau kita berfokus ke masalah ya seperti itu. Tetapi Yosua dan Kaleb berfokus kepada janji Tuhan. Dan mereka berkata tidak. Tidak, kita akan masuk dan kita akan menang. Dan Tuhan masih mencari orang-orang yang punya pengharapan seperti Yosua dan Kaleb. Punya pengharapan bahwa saya mau bekerja untuk Tuhan dan Tuhan sudah berjanji dia akan menyertai saya. Dia akan menuntun saya kepada kemenangan. Dia akan membantu saya mengalahkan pertempuran-pertempuran yang harus saya hadapi. Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Sehingga pertanyaannya kembali lagi, apakah Anda memiliki pengharapan atau tidak? Dan tadi, oke, pengharapan Anda, saya sudah diselamatkan, saya pasti masuk surga. Amin, Anda sudah punya pengharapan yang terbaik. Ya. Tetapi pengharapan itu bukan hanya nanti kalau saya sudah mati, saya punya pengharapan. Saat ini pun saya punya pengharapan. Tentang hidup ini pun saya punya janji-janji Tuhan. Yang akan terus menyertai saya. Sehingga jangan kita sebelum bertempur ya, sudah mendengar kabar-kabar tentang orang enak itu tadi, begitu. Wow, ada raksasa. Nah, hari ini raksasanya beda, saudara, bukan orang enak. Wow, wilayah yang saya tuju, ada orang agama ini, agama itu. Ada organisasi ini, organisasi itu, lain sebagainya. Mereka adalah raksasa-raksasa. Loh, nggak masalah. Kita harus punya pengharapan. Kita harus punya keyakinan akan Tuhan. Adakah engkau memiliki pengharapan? Kalau dalam sejarah, yang belajar sejarah baptis, sejarah apa, misiologi atau segala macam, kita banyak belajar tentang namanya William Carey. Katanya adalah bapak misi modern. Dia adalah orang barat pertama yang diutus ke India. Ada satu moto yang dia seru-serukan. Apa itu? Ya. Moto dia adalah attempt great things for God. Expect great things from God. Apa artinya? Berusahalah. Attempt great things for God. Apa itu bahasa Indonesianya? Berjuanglah untuk hal-hal yang agung bagi Tuhan. Usahakanlah hal-hal yang agung untuk Tuhan. Targetkanlah hal-hal yang besar untuk Tuhan. Maka expect great things from God. Harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan sering bilang kepada orang, Anda baca di dalam Injil, Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan sering bilang begitu. Kepada orang buta, kepada orang kusta, yang meminta kepada dia, Tuhan bilang, apa yang kamu mau minta? Kira-kira orang buta mau minta apa sama Tuhan? Ini kan tergantung dia imannya berapa besar. Kalau saya orang buta, lalu ada orang datang. Mau minta apa sama saya? Paling kalau orang buta itu pikir ini orang biasa,
minta sedekah. Minta apa? Minta apa? Minta uang yang banyak kalau bisa. Tetapi gila banget ada orang bilang, bikin saya bisa melihat lagi. Emang siapa? Berarti dia punya suatu iman bahwa Yesus bisa melakukan itu. Ya Yesus anak Daud, apa yang kamu minta? Supaya aku bisa melihat kembali. Minta sama siapa ini? Dokter yang paling canggih pun gak bisa seperti itu. Supaya aku bisa melihat kembali. Dan Yesus bilang, oke. Jadilah sesuai dengan iman. Jadi apa yang mau kamu tuju dalam hidup ini? Apa yang kamu mau minta dari Tuhan? Apa pengharapanmu terhadap Tuhan? Adakah di sini yang berseru, Tuhan? John Knox, Bapak Presbyterian di Scotland. Kita nggak setuju dengan Presbyterian dia. Tetapi dia punya jiwa. Ketika dia sampai ke Skotlandia, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau harus memberikan Skotlandia bagi aku. Berikan Skotlandia bagi aku supaya aku bisa injili Skotlandia. Sehingga dia berkata, dia doanya, give me Scotland or death, katanya. Ada Tuhan. Dia berdoa begitu sama Tuhan. Dia meminta hal yang besar dari Tuhan. Karena dia punya iman. Oh Tuhan akan pakai saya. Mungkin Anda berkata, siapa saya? Ya, kita semua tidak ada siapa-siapanya. Kalau kita berdiri sendiri. Tapi apakah Anda punya pengharapan kepada Tuhan? Sehingga kita balik lagi ke 1 Petrus pasal 3, saudara sama Tuhan. 1 Petrus pasal 3. Ya. Ayat yang ke-15. Ada 3 pertanyaan tentang pengharapan di sini. Yang pertama adalah, sudahkah atau apakah Anda memiliki pengharapan? Pertanyaan kedua yang saya ingin ajak kita teliti di sini adalah, apakah pengharapanmu nyata bagi orang lain? Oke, kalau Anda berkata, saya punya pengharapan. Lalu pertanyaan kedua adalah, apakah pengharapanmu nyata bagi orang lain? Apakah orang lain tahu kamu punya pengharapan? Ya. Karena ayat ini mengasumsikan, tadi satu, mengasumsikan bahwa kamu punya pengharapan. Tapi nomor 2, mengasumsikan juga bahwa orang lain tahu tentang pengharapan kamu. Karena ayat ini berbunyi, siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi asumsi pertama, kamu punya pengharapan. Asumsi kedua adalah orang lain bertanya tentang pengharapan kamu, berarti orang lain tahu tentang pengharapan kamu. Gitu. Berarti pengharapan kamu ini nyata bagi orang lain. Sehingga pertanyaan kedua adalah, apakah pengharapanmu nyata bagi orang lain? Atau saya punya pengharapan tapi saya sembunyikan dengan baik-baik, gitu kan? Orang lain tidak tahu saya punya pengharapan. Supaya nggak ditanya-tanya lah, gitu. Supaya nggak ditanya-tanya, ya udah biar orang lain nggak usah ada yang tahu. Gitu. Apakah seperti itu kan? Tidak. Justru Tuhan ingin pengharapan kita ini menonjol, terlihat, sehingga ada orang yang akan bertanya, kenapa kamu punya pengharapan seperti itu? Kenapa hidup kamu seperti itu? Apakah Anda punya pengharapan? Apakah pengharapanmu nyata bagi orang lain? Bagaimana pengharapan kita bisa nyata bagi orang lain? Ada 2 kategori besar. Ya, tentu dari 2 kategori besar ini bisa banyak sekali poin-poinnya. Tapi 2 kategori besar adalah, yang pertama dari perbuatan kita. Yang kedua adalah dari perkataan kita. Bagaimana pengharapan kita bisa diketahui orang adalah dari perbuatan kita atau perilaku kita. Yang kedua adalah dari perkataan kita. Dua-duanya harus jalan. Apakah perbuatan kita, perilaku kita mencerminkan pengharapan kita?
Sehingga ketika orang melihat hidup kita, orang melihat apa yang kita lakukan, perilaku kita, dia tahu, oh ini orang beda. Ini orang beda. Kenapa dia berbuat seperti itu? Sehingga muncul pertanyaan nanti. Kenapa kamu berlaku seperti ini? Kenapa kamu punya pengharapan seperti ini? Tentu hidup kita harus berubah, harus berbeda. Hidup semua orang percaya harus berbeda. Dan sekalipun ini ditujukan kepada mahasiswa GITS, kepada yang mau jadi hamba Tuhan, tapi ini berlaku untuk semua orang Kristen. Jangan Anda berpikir, saya kan bukan mahasiswa, saya bukan apa, ini tidak berlaku bagi saya. Enggak, Paulus waktu itu bukan hanya menulis kepada mahasiswa teologi, dia menulis kepada semua orang Kristen. Apakah perilaku kita berbeda dengan dunia, sehingga mencerminkan bahwa kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan akan keselamatan. Kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan beserta dengan saya dalam hidup ini. Kemanapun saya pergi, Yesus beserta dengan saya sampai ke ujung bumi. Apakah hidup kita mencerminkan itu? Kalau orang yang Yesus bersama dengan dia terus, pasti akan menjauhi dosa. Pasti akan mengejar kekudusan. Pasti akan berbeda hidupnya. Masa liburan, kadang-kadang mahasiswa ada yang liburan, ya. Ada yang pulang kampung, ya. Ada yang nggak tahu kampungnya di mana, jadi nggak pulang mungkin, gitu ya. Macam-macam, gitu kan? Ya. Nah, tetapi kadang-kadang saya sebagai sudah dosen sekian tahun, ya, proyek akademis segala macam, ya, harus terus mengingatkan. Ya. Ada cukup banyak mahasiswa yang jatuhnya itu pada saat liburan, justru. Pada saat liburan. Kenapa? Kadang-kadang saat liburan itu merasa agak longgar sedikit. Ya. Nggak usah cepel tiap hari, gitu kan. Saya nggak tahu, Bapak asrama mungkin karena sudah libur, renungannya agak siang misalnya, gitu kan. Piketnya nanti agak bisa sedikit ini dikompromikan atau bagaimana begitu. Jadi agak kadang-kadang sedikit merasa longgar sedikit. Dan longgar sedikit ini kadang-kadang longgarnya longgar rohani juga, gitu. Longgar moral juga, apalagi kalau keluar dari grafe. Kalau bukan memang ada suatu pengharapan di dalam dirinya, benar-benar suatu keselamatan. Wah, sudah di asrama, sudah harus ikut aturan. Kalau di asrama, ya, mendengarkan musik-musik yang kurang bagus, nanti diintip temennya, dilaporin, gitu. Ya. Wah, jadi saya sekarang sudah keluar, lagi liburan, agak bebas sedikit. Kalau di GP, pacaran mau keluar, harus minta izin, gitu kan. Sekarang lagi di luar biasa, gitu kan. Jadi lagi di luar, mau ketemuan nggak usah minta izin dulu sama purek mahasiswa. Ada merasa agak longgar sedikit. Jadi tidak waspada secara rohani kadang-kadang. Tetapi sebenarnya kita bilang ini justru adalah suatu masa di mana kita harus memperlihatkan, tidak, saya punya pengharapan yang berbeda. Saya punya pengharapan. Termasuk pengharapan bukan hanya untuk hidup yang kekal tadi, tapi pengharapan untuk di dunia ini. Anda harus memahami bahwa Anda adalah prajurit-prajurit Kristus. Prajurit-prajurit Kristus yang sedang dipersiapkan untuk menjadi Kopassus, untuk menjadi pasukan garda depan. Iblis akan begitu senang kalau Anda karam di tengah jalan. Saya masih ingat, saya sangat suka membaca buku tentang perang. Ya, waktu saya masih SMA, sekitar SMA, di Amerika, waktu itu mereka itu paling banyak jual buku loak. Jadi kami ada hunting ya, namanya garage sale. Ya. Lalu saya dan Mbak Andrew waktu itu sangat terpikat dengan satu buku namanya USS Enterprise. Nah, itu cerita tentang kapal induk Amerika, USS Enterprise di Perang Dunia Kedua.
Waktu itu, ya. Wah, ini ceritanya seru banget di situ lah. Bagaimana kehidupannya, ini bukan fiksi ya, ini beneran. Dan diceritakan suatu kali. Jadi ini kapal induk. Kapal induk itu senjata utamanya bukan pistolnya. Apa senjata utama kapal induk? Pesawatnya yang di atasnya, kapal induk itu bawa pesawat. Nah, kalau kapal induk ini bisa sampai ke musuh, lalu pesawatnya diterbangkan semua menghantam musuh, wah, sangat berbahaya. Tapi pernah suatu kejadian, kapal induk ini sedang dalam perjalanan di Pasifik. Tiba-tiba ditorpedo oleh Jepang punya kapal selam. Bam. Nah, biasanya kapal induk itu ditorpedo satu kali itu nggak tenggelam dia. Dia harus torpedo banyak baru tenggelam. Jadi ini torpedo satu, wah meledak satu tempat, nanti diperbaiki lagi. Tetapi naasnya, pas daerah yang kena itu adalah ruang tidur dari para pilot pesawat. Sehingga kapal induk ini sedang membawa pesawat-pesawat tempur yang akan berperang dengan pilot-pilotnya yang kalau mereka sampai ke medan perang itu akan benar-benar sangat efektif melawan musuh. Tetapi dalam perjalanan kali itu di tengah jalan belum sempat pesawatnya beraksi, pilotnya sudah mati duluan. Sudah mati duluan ditembak torpedo. Hingga dikatakan, wow, jadi sia-sia. Ada pesawat di atasnya berapa juga udah sia-sia. Pilotnya udah nggak ada. Sudah habis. Iblis mau melakukan itu. Iblis tahu bahwa ini adalah kumpulan orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi mata tombak. Yang akan membawa Injil ke wilayah-wilayah. Akan memberitakan Injil kepada orang-orang dan lain sebagainya. Oh, dan iblis akan sangat senang kalau dia bisa torpedo kalian satu persatu. Tidak usah sampai ke tempat penginjilan dulu. Tidak usah masuk ke ladang pelayanan dulu. Ditorpedo dulu, matikan. Kalau nggak matikan fisik pun, matikan rohani. Hancurkan karakter dia. Diskualifikasi dia. Tarik dia dengan hawa nafsu orang muda. Dan lain sebagainya. Anda harus berhati-hati di situ. Tetapi kita bisa membentengi diri kalau kita punya pengharapan. Sehingga pengharapan itu muncul. Pengharapannya adalah Tuhan mau pakai saya. Saya bukan hanya orang yang diselamatkan. Saya bukan hanya punya Yesus bersama dengan saya. Tapi hidup saya akan dipakai oleh Tuhan punya. Saya tidak boleh sia-siakan. Saya tidak boleh buang untuk hal-hal yang remeh-temeh. Untuk kesenangan sesaat. Saya tidak akan lakukan itu. Dan ini adalah pengharapan kita. Sehingga orang akan lihat, kenapa kamu tidak ikut dalam hawa nafsu? Kenapa kamu tidak ikut dalam ini dan itu? Kenapa kamu tidak seperti orang dunia? Karena saya berbeda. Saya punya pengharapan. Pengharapan juga harus muncul dalam perkataan kita tadi. Ada perbuatan kita, ada perkataan kita. Bagaimana kita belajar membuka mulut kita. Kita menyampaikan tentang pengharapan kita. Di tengah-tengah musibah apapun yang menimpa, kita bisa memberikan pengharapan pada orang lain karena kita punya pengharapan. Kita bisa men-share. Oh ya, ada juru selamat. Ada Tuhan yang maha baik. Ada keselamatan. Apakah orang tahu kita punya pengharapan? Bukan hanya dari perbuatan kita, tapi dari kata-kata kita. Apakah kita ada bersaksi tentang itu? Jangan berkata, oh nanti tunggu saya jadi penginjil baru saya akan bersaksi. Oh nggak bisa begitu sudah. Anda harus bersaksi. Bersaksi itu bukan hanya tugas penginjil saja, bukan tugas gembala saja. Bersaksi adalah tugas semua orang percaya. Malah Anda harus, yang mau jadi penginjil gembala malah harus menggiatkan diri.
Melatih diri untuk bersaksi. Untuk memberitakan kepada orang lain. Mari kita kembali lagi ke 1 Petrus pasal 3. Pertanyaan pertama adalah, apakah punya pengharapan? Pertanyaan kedua adalah, apakah pengharapan Anda nyata bagi orang lain? Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Anda siap memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan Anda? Apakah Anda siap memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan Anda? Begitu Anda punya pengharapan, kemudian pengharapan itu tersiar dan terlihat dalam hidup Anda, maka orang bisa bertanya. Orang bisa bertanya karena ingin tahu, orang bisa bertanya karena ingin menyerang, orang bisa bertanya karena mereka ingin menyandung kamu dan lain sebagainya. Tapi Anda harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban. Ini adalah esensi dari ayat ini. Siap sedialah katanya pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dan siap untuk memberi pertanggungjawaban ini, saya juga bagi menjadi dua hal besar. Yang pertama adalah siap secara intelektual, siap secara akademis. Oh ya, saya siap. Saya siap. Ada orang mau bertanya, kenapa kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Apakah Anda punya jawaban yang siap untuk itu? Ya. Kemarin barusan ada satu orang ya, simpatisan Grafe, ya. Dia kerja di bank, ya. Lalu dia ajak bosnya, kepala cabang bank tertentu, ya. Rupanya orang Islam. Katanya punya pertanyaan. Saya bilang datang. Ya. Wah, dia bertanya. Kenapa ini di Kristen katanya mestinya simple. Allah itu Bapa, simple. Tapi kalian bikin kompleks karena jadi Tritunggal katanya. Gitu. Wah, kan? Jadi pusing. Wah bagus ini, pertanyaan bagus, saya bilang, gitu kan. Tapi ini jelaskan. Kalau orang bertanya tentang Tritunggal, kenapa kamu percaya 3 Allah? Bukan 3 Allah. Ya. Kenapa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Atau lebih turun lagi, kalau kita bukan bicara mengenai dengan orang non-Kristen, kita bicara dengan orang Kristen sekarang. Kenapa harus gereja baptis? Bisa nggak Anda jawab? Ada yang bilang, yang dari paus pertama kan Petrus, mestinya Katolik. Apakah Anda bisa memberikan pertanggungjawaban? Nah ini Anda siapkan secara akademis. Kenapa? Kenapa bayi nggak boleh dibaptis? Macam-macam saudara yang kasih Tuhan. Anda persiapkan. Kenapa? Bahkan sampai kenapa TRCT, gitu kan? Kenapa rapture? Kenapa premil? Saya senang kalau ada lulusan kita bertanya lagi ke saya gitu. Nggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang ada gitu kan. Pak, dulu waktu diktat yang itu gimana ya ini penjelasannya? Ini misalnya. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mau minta, Pak, itu diktatnya boleh tambah lagi nggak? Bibliologi tekstual. Boleh, saya bilang. Saya kirimin aja lagi. Atau nonton lagi ini ya, video online-nya. Begitu kan. Tapi dipersiapkan baik-baik juga. Nah, secara akademis. Itulah tujuannya Anda belajar. Nanti pada pembukaan, itu kan ada nilai nanti. Mungkin ada yang dapat penghargaan. Ada yang dapat cum laude mungkin. Semesternya lewat dengan cum laude. Tapi saya pernah dapat juga ada mahasiswa yang ikut-ikut kelas, tapi setiap final test menghilang. Dalam sejarah ada, saudara. Nah, jadi ini dia ikut kelas, gitu kan. Nanti pas final test dia nggak muncul. Gitu. Terus tanya dia, kenapa kamu nggak ikut final test? Enggak Pak, ini saya nggak usah nilainya. Saya ilmunya aja. Saya ilmunya aja. Saya bilang,
Kalau kamu nggak ikut final test, tahu dari mana kamu udah dapat ilmunya? Saya bilang gitu kan. Ilmunya itu kan diuji gitu kan. Dapat nih. Lagi pula, bukan cuman kamu nggak dapat nilainya, kamu nggak dapat SKS-nya. Gitu. Kamu bisa jadi mahasiswa abadi nanti. Gitu kan. Bukan yang namanya abadi, tapi memang mahasiswa abadi. Ya. Ya. Jadi, ya oke. Tapi itu kan suatu sejenis persiapan. Gitu. Akademis. Tapi selain persiapan, apakah Anda siap secara akademis? Yang lebih penting lagi adalah apakah Anda siap secara hati? Ya. Apakah Anda siap secara hati untuk memberikan pertanggungan jawab? Nah, siap secara hati ini berarti Anda memang rindu untuk memberikan pertanggungan jawab. Anda mencari-cari kesempatan untuk memberikan pertanggungan jawab. Anda berkata, ya inilah panggilan hidup saya. Dan sebenarnya ini setali tiga uang. Kalau Anda siap secara hati, Anda akan mempersiapkan diri dengan baik secara akademis. Karena Anda sudah berpikir duluan, nanti kalau saya ketemu orang dia tanya begini, saya harus jawab apa? Itu orang yang punya hati di situ. Satu contoh yang sangat bagus dalam Alkitab, itu adalah hambanya Abraham. Ketahuan banget hamba ini serius menanggapin tugasnya. Kenapa? Waktu Abraham panggil dia kasih tugas yang maha penting. Apa itu? Cari istri untuk Ishak. Wah, bayangkan. Ya. Dia panggil hambanya yang paling tua. Sini. Pegang pahaku. Sumpah demi Tuhan. Kamu akan pergi balik ke rumah saudaraku, kamu cari istri bagi anakku Ishak. Nah, kalau orang yang sebenarnya nggak begitu senang dapat tugasnya, agak cuek bebek, ya oke lah, kok pakai pegang paha segala sih, aneh-aneh banget gitu ya. Enggak. Tapi apa kata hamba itu? Hamba itu serius. Dia tanya, saudara, dia sudah antisipasi. Bapak Abraham, ini dia anggap serius sumpah dia, misi dia. Kalau misalnya perempuan itu nggak mau balik, gimana? Apa saya harus bawa anakmu Ishak balik lagi ke sana? Dia sudah antisipasi, dia sudah berpikir berbagai skenario dalam kepala dia. Karena dia menganggap serius misi dia itu. Dia mau sukses pokoknya. Kadang-kadang ada orang kalau kita percayakan sesuatu, ketahuan banget dia itu nggak ada hatinya. Karena dia kayak cuek bebek aja gitu. Tapi kalau orang yang serius dengan misinya, justru dia akan perhatian, Pak, nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Ini kan berarti dia pengen sukses. Gitu. Dia pengen sukses, makanya dia sudah memikirkan berbagai hal duluan. Nah, ini ketahuan dari persiapan Anda. Anda itu pengen sukses enggak? Untuk melayani Tuhan. Sehingga dari masa persiapan pun sudah mikirin nanti kalau ini gimana nih, gitu kan. Nanti kalau saya ketemu masalah seperti ini, saya jawabnya gimana? Sudah di skenariokan, gitu. Karena saya serius, saya pengen ini sukses. Sehingga selain kita harus siap secara intelek, secara akademis, yang paling penting adalah kita siap secara hati. Kita siap secara hati bahwa ya, saya mau dengan baik memberi pertanggungan jawab atas apa yang menjadi pengharapan saya. Nah, saya ingin melayani Tuhan. Karena saya memiliki pengharapan. Gimana? Di sini sudah siap akademis belum? Nah, semester yang lalu sudah belajar dengan baik? Hasilnya sedang ditentukan oleh pena-pena dosen yang warna merah, gitu kan? Tapi apakah sini sudah siap secara hati? Amin. Harus begitu. Maka mari kita melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu.
Dan Engkau telah memberikan kami pengharapan yang indah, yang luar biasa. Bukan hanya untuk hidup yang akan datang. Kami memiliki seluruh alam semesta ini, karena kami adalah ahli waris bersama dengan Engkau, bersama dengan Yesus Kristus. Namun kami memiliki pengharapan bahkan di dunia yang kami hidupi sekarang ini. Pengharapan yang indah bahwa Engkau beserta dengan kami. Bahwa Engkau menjaga kami, mencukupi kami. Bahwa kami bekerja sama dengan Engkau di dalam ladang pelayanan. Tuhan, ajar kami supaya pengharapan ini berkobar dalam hati kami. Sehingga itu nyata bagi semua orang. Dan kami siap untuk memberikan pertanggungan jawab untuk itu. Terima kasih Tuhan. Pimpin semua, bukan hanya yang mahasiswa, tapi semua orang Kristen, semua anak-anak-Mu di tempat ini. Agar dapat melakukan apa yang Kau perintahkan di ayat ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.